Ya, episode ketiga. Di hari ketiganya 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan sama komunitas The Podcasters Indonesia. Sampai juga nih yang ketiga nih, hat-trick nih. Oke, jadi ini yang ketiga. Di hari yang ketiga di bulan Desember di tahun 2022. Dan sampai sekarang gue cukup bangga sih, gue masih bisa bikin 3 episode. Kenapa bangga? Karena selama ini gue agak susah dan agak males untuk nge-tag episode gitu. Jadi thank you loh The Podcasters Indonesia yang secara tidak langsung memecut saya. Dan gue rasa juga podcaster-podcaster lain banyak yang jadi semangat dan jadi kepecut juga gitu. Oke, mungkin yang selamat datang nih buat yang semua yang dengerin, yang baru datang, yang baru tahu gitu ya. Selamat datang di Kumal, Kucai Ngedumal. Ya, Kucai nama gua suka ngedumal. Ya, jadi itulah namanya. Dan semoga kalian semua yang dengerin masih sehat dan harus terus sehat biar bisa dengerin podcast-podcast yang ikut tantangannya The Podcasters Indonesia ini. Oke, yang di episode kali ini kita mau ngomongin apa? Ngomongin apa ya? Oh iya, kalau lihat list sih tulisannya sosial media nih. Jadi kita akan ngebahas sosial media. Harus begitu gak sih ngomongnya? Oke, sosial media. Sosial media adalah sebuah menurut gua tuh hal yang kalau zaman dulu ya, gua ingetnya zaman dulu tuh zaman BB, habis itu Android ya, smartphone gitu ya. Smartphone yang touch screen gitu. Sempat gue menemukan pertanyaan di luaran, gimana seandainya lu hidup tanpa HP? Dan yang gue ingat saat itu gue menjawab, gue kayaknya bakal mati gaya. Gue gak akan tahu gue mau ngapain ya kalau gak pegang handphone. Karena memang sebenarnya walaupun kita memegang handphone ya kadang ya, walaupun kadang kita gak ngapa-ngapain gitu, tetap pasti kita lihat. Walaupun cuma ngebuka screen lock, pencet password atau pencet yang buat nge-scan fingerprint gitu ya, masuk ke home lu cuma gini doang nih, scroll kanan, scroll kiri, scroll kanan, scroll kiri. Habis itu lo pencet yang namanya satu dua aplikasi kayak misalkan WhatsApp gitu ya, lo pencet nih, tap, ada yang chat, terus lo ke Instagram, lihat udah kemana, habis lo tutup. Bahkan kadang nggak tahu ya kalian mengalami ini apa enggak, cuma gua ada momen dimana yang gue gak ngerti kenapa gue melakukan itu. Yang gue lakukan adalah gue cuma ngambil handphone, buka locknya, dan gue cuma lihat, geser kanan, geser kiri, gue lock lagi. Gerakan dan tindakan yang membuang energi dan tidak penting dilakukan. Dan itu sering terjadi di gua, gak tahu. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mengalami kayak gitu juga, ya mungkin boleh komen. Atau mungkin ada hal lain yang kalian unik lakuin dengan handphone kalian, dengan sosial media kalian, ya mungkin bisa tulis sembari mendengarkan episode ini ya. Ayo, oke, balik lagi, udah ngelantur kemana-mana gue. Gue rasa sosial media sekarang menjadi sesuatu kayak KTP, tapi lebih dari KTP. Kalau yang ibaratnya ke KTP itu lebih ke Facebook kalau gue. Facebook tuh harus punya lah gitu ya. Cuma pakai apa enggak ya itu urusan masing-masing ya gitu. Dan gue kayak udah nggak pakai, tapi tetap ada. Gue tetap nggak gue deactivate gitu karena itu seperti kayak KTP gitu. Dan sosial media menjadi sesuatu hal yang sangat penting, di mana banyak orang-orang menggunakan sosial media untuk menunjukkan persona tertentu, untuk menunjukkan image-nya dia yang tertentu. Gua nggak ngomong benar salah, gua nggak ngomong iya atau enggak, gua nggak ngomong sebenarnya begini atau tidak, gitu ya. Cuma ya itu banyak dilakukan gitu. Salah satunya Gue melakukan itu. Gue menentukan image gue seperti apa dari apa yang gue posting. Dan gue rasa mungkin apa ilmunya begitu ya. Gue gak tahu ya. Apa secara psikologis memang begitu gitu. Apa yang kita pengen tunjukin. Terkadang memang itu bisa menentukan dan menunjukkan kita tuh mau dilihat seperti apa. Kita mau orang lihat itu apa. Sosial media itu bisa menjadi sesuatu hal yang baik. Bisa menjadi sesuatu hal yang buruk. Buruknya kalau misalkan menipu jati diri lo sendiri gitu. Bilanglah gua orangnya kalau ngomong itu beribet. Tapi gua menunjukkan diri gua di Instagram, di manapun sosial media gua menunjukkan nih kalau gua fasih public speaking. Waduh, ya enggak.
misalkan gitu ya. Dan gue menipu itu. Dan bagaimana kalau misalkan tiba-tiba ada orang ngoling gue untuk bicara di suatu tempat dan ternyata zong. Gue yang zong bagi dia gitu. Ngomongnya nyamu. Kan jadi penipuan kan gitu. Ya gue nggak tahu sih ada pasalnya apa enggak. Cuma intinya ya banyak orang yang menunjukkan sesuatu yang bukan dirinya di sosial media. Banyak juga yang menunjukkan dirinya terlalu dalam sampai kayaknya gue nggak perlu tahu sampai segitunya deh gitu. Ada gitu ya. Dan belum lagi kita bicara banyak terjadi keributan-keributan di sosial media. Dari keributan-keributan yang mengalami di keseharian yang diposting dan menjadi sesuatu yang heboh. Atau masalah bubur diaduk dan tidak diaduk. Itu ada di sosial media dan orang sampai riuh sendiri urusan masalah kubu mana. Dan menurut gue itu gak penting. Walaupun sebenarnya ya enaknya mah gak diaduk sih gitu ya. Tapi dari kasus itu gue menemukan satu teori baru. Bukan teori sih, lebih ke cara baru gitu ya. Pada akhirnya gue sekarang kalau makan bubur diaduk tapi gak diaduk banget. Nah, jadi teksturnya masih dapat, kriuknya masih dapat, tapi masih bisa nyatu tuh semua untuk sambal dan rasanya. Kenapa jadi ngomongin bubur? Balik ke sosial media. Oke, sosial media itu ya banyak yang menggunakannya dengan benar, banyak juga yang menggunakannya dengan cara yang salah. Tapi yang gua nggak bisa pungkiri adalah gue bisa mendapatkan info dari mana aja dan apa aja di sosial media. Gue bisa mendapatkan jokes atau hiburan dengan genre apapun dan dari manapun. Dari jokes yang terang sampai jokes yang gelap. Ada tuh. Jadi sosial media itu melayani kita apapun yang kita mau menurut gue. Nah menurut gue ya, ini lagi-lagi menurut gue. Karena sosial media bisa melayani apapun yang kita mau. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah yang kita mau benar. Jadi yang harusnya dikontrol adalah kitanya. Tapi banyak juga ya, maksud gue adalah pasti orang yang berpendapat gini. Ya sosial medianya yang salah, karena ada sosial media ini itu, yang begini, yang begitu, yang viral seperti ini, seperti itu. Akhirnya orangnya jadi begini. Sorry ya, kalau menurut gue bukan sosial medianya yang salah. Orangnya yang salah. Orangnya ngelihat apa? Orangnya menampilkannya gimana? Orangnya menggunakannya seperti apa? Jadi ya balik lagi kalau menurut gua orangnya, kitanya. Kan yang memutuskan memakai sosial media itu kita. Emang ada sosial media yang milih siapa yang menggunakan dia gitu kan gak mungkin ada. Emang dia hidup gitu. Terus kalau sosial media hidup makannya apa? Ya gak perlu mikir ke makannya apa sih. Oke. Jadi intinya sosial media itu balik ke kitanya lagi. Kalau kitanya mau menggunakannya baik ya pasti akan baik. Kalau kita mau menggunakannya dengan benar, ya pasti akan jadi benar juga. Tapi benar dan baik dengan skala yang memang benar dan memang baik ya. Gitu, bukan benar menurut elu dengan terlalu subjektif juga gitu. Jadinya juga bisa juga kan baik buat elu tapi gak baik buat orang gitu ternyata. Ya itu jadi salah juga gitu kan. Intinya menggunakan sosial media itu harus bijak. Itu aja sih gue. Harus bijak ya, bijak. Ngerti bijak kan? Karena gue sering suka ngedumel sendiri kalau ngeliatin kebodohan-kebodohan yang terjadi di sosial media. Gue gak mau ngomongin kebodohan apa, cuma tiap orang pasti punya levelnya sendiri-sendiri ya. Oh ini orang bodoh nih ngelakuin ini. Yang hal yang gue anggap bodoh bisa jadi menurut lo itu hal yang lucu. Hal yang menurut gue bodoh bisa aja menurut lo itu hal yang penting, bisa juga. Cuma ya itu gue sering melihat aja orang banyak menggunakan sosial media dengan gak bijak gitu. Jadi ya marilah bijak-bijaklah bersosial media. Anggaplah sosial media jempol lu, telunjuk lu, jari-jari lu, dan semua yang lu tayangkan, semua info yang lu berikan, semua hal yang lu taruh di sosial media lu memang sudah dipertimbangkan dengan baik dan bisa lu pertanggungjawabkan. Yang salah kan yang sering jadi kusut kan karena lu tidak bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Yang memang cuma emosionalnya aja yang bermain gitu, dan akhirnya kena prank gitu. Sok-sok begini mikirnya ada yang dukung. Lah gak taunya bukan gue yang didukung, kubu yang sono yang didukung. Akhirnya gue yang dibully. Oke, kita ngebahas tentang orang ngebully sosial media. Enggak. Itu mungkin nanti atau gak tahu kalau ada listnya nanti bisa dibawain ya. Tapi kalau sekarang enggak. Ya kayaknya segitu dulu ya gitu. Karena pengalaman gue dengan sosial media sih untuk belakangan ini gue hanya menggunakan untuk
promo podcast dan apa yang pengen gue lagi konten-konten kecil aja lah gitu. Gak seaktif dulu gitu karena memang menurut gue lagi tidak ada yang gue pengen kejar di sosial media gue juga gitu ya untuk yang personal gitu. Tapi karena sekarang udah ngomongin sosial media, ada satu sosial media akun yang memang harus lo follow sih sebenarnya. Ini menurut gue ya, ini menurut gue. Jangan dipikirnya gue sok tahu gitu. Cuma ini menurut gue. Ada namanya akun IG itu Kumal Podcast. Nah, itulah harus lo follow ya. Kan lu udah dengerin sampai sini nih. Kalau lu udah dengerin sampai sini ya udah di-follow aja gitu, dicari IG-nya Kumal Podcast. Pakai Q seperti Kucai. Dan oh ya, Kucainya juga boleh di-follow sih, itu Kucai _ with Q. Dengan Q dan dengan Y. Dan lagi nih, kalau lu udah dengerin sampai sini, berarti di HP lu atau di desktop lu, di komputer lu, di laptop lu, itu ada tombol yang namanya follow. Nah, boleh tuh, itu diklik tuh. Kalau bisa di-rate juga, kalau bisa di-komen juga, di-bintang juga, di-lonceng juga, apapun itu pokoknya apa yang ada di situ yang berurusan dengan Kumal Podcast monggo dipencet. Hitung-hitung bantu-bantu lah ya. Gue udah 3 hari nih berturut-turut bikin episode, masa gak hargain lah. Ya, bantu-bantu gitu ya. Semoga berkah ya. Gue mau. Yaudah segitu dulu. Buat yang paham-paham aja. Bye.